Gara-gara proyek kereta api Jakarta-Bandung, katanya buang-buang uang, kerjasama dengan China dianggap merugikan. Kita dituduh sebagai antek-antek Cina, tapi sekarang jalur kereta api Jakarta-Bandung satu-satunya kereta cepat dengan teknologi Muktahir yang ada di Asia Tenggara. Melewati Singapura, melewati Malaysia, kita lebih hebat di dalam urusan perkereta apian. Bahkan Eropa pun tidak memiliki kereta api seperti Jakarta-Bandung. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah memberikan suatu contoh visioner tentang transportasi darat yang ada di Republik Indonesia. Ya, semoga Bapak Jokowi sehat selalu, semoga sukses untuk Jakarta-Bandung yang sangat maju pemikiran masyarakat dan pemimpin-pemimpinnya. Merdeka. Fondasi infrastruktur Pak Jokowi yang dari Padang, makanan Padang juga dikemas, bisa sampai Jakarta. Kenapa sekarang? Karena ada interkoneksitas. Baik itu tol, iya. Jadi sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia itu disambung kayak gitu. Sambung nganggo jalan tol, nganggo jalan tras, nganggo konektivitas tol laut, dikei listrik 35.000 watt, dikasih telekomunikasi. Puas, apa ya kan? Terus penguatannya dengan berbagai program, nah UMKM. Nah, jadi sekarang ini UMKM. Nah, itu dia. Toko klambi lurik ini deh. Bukain yang katalog. Cukup telepon, dikirim dari Klaten. Online. Iya. Langsung ke produsen. Iya. Itu akibat infrastruktur. Ya, luar biasa ya teman-teman. Jadi memang infrastruktur itu prasyarat ya teman-teman, kalau kita mau maju. Berarti selama ini Pak Jokowi sudah mengerjakan prasyarat itu ya teman-teman. Prasyarat itu untuk melompatkan ekonomi Indonesia. Jadi Pak Jokowi itu nggak bilang lagi bertumbuh ya, tapi bicaranya lompatan gitu. Kalau bertumbuh itu kan dia pelan-pelan, tapi Pak Jokowi ini dengan segala programnya itu bicara lompatan ya teman-teman. Gila sih teman-teman. Jadi ya memang saya ingat banget Pak Jokowi bilang, jangan dikira bangun tol, bangun bandara itu sekedar gagah-gagahan, itu tuh membangun peradaban ya. Kalau ada bandara, orang menjadi disiplin ketika harus pergi ke satu tempat, itu membangun peradaban, ada budaya di sana, membangun kultur baru ya teman-teman. Jadi membangun disiplin. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan pembangunan era Pak Jokowi ini ditopang dengan makna-makna filosofis yang sangat maju teman-teman ya. Sangat-sangat bagus sebenarnya kalau orang mau sabar mencerna dan memahami di balik pembangunan itu. Sebenarnya ada makna-makna yang cukup dan sangat, bahkan itu sangat filosofis ya teman-teman. Pak Jokowi juga membangun bendungan. Saya ingat dia bilang karena air itu sumber kehidupan, kata Pak Jokowi. Wah, dipikir-pikir sangat-sangat filosofis. Kenapa Pak Jokowi melakukan manajemen air ya dengan membangun banyak bendungan? Karena air itu sumber kehidupan. Di mana tidak ada air, tidak ada kehidupan. Maka ketika targetnya kita swasembada pangan, harus ada airnya dulu. Ya, dengan ada air ada kehidupan. Tumbuhan ada di sana, padi akan ada di sekelilingnya. Jadi Pak Jokowi ini yaitu ya tidak memamerkan kepintarannya, tapi sebenarnya dia itu sangat-sangat filosofis ya, sangat-sangat cerdas teman-teman ya. Saya bicara dengan teman-teman mengenai transportasi, hampir semuanya berbeda pendapat. Dan saya kira masing-masing itu berpikir menurut cara berpikir disiplin ilmunya masing-masing. Misalnya begini, ada yang mengatakan sampai kiamat pun kereta cepat itu nggak balik modal. Saya pernah menulis, saya bilang, saya pergi ke Eropa dan setelah saya lihat itu komuter di Eropa hampir semuanya nggak ada yang balik modal itu. Ya, kereta kalau Anda pergi di Swiss, lihat komuter di situ, ya setiap berapa menit sekali, 3 menit sekali datang komuter satu, muter aja. Sabtu Minggu orang pada tidur semua, penumpangnya nggak ada, tapi muter terus gitu. Keretanya bagus terus karena diperbaharui setiap tahun, dibagusin lagi. Setelah saya lihat-lihat, saya baca-baca, itu rugi semua, subsidi semua. Jadi kalau teman-teman mengatakan sampai kiamat pun nggak balik modal, pasti kita nggak bangun itu. Kalau kita selalu memberikan advice yang demikian. Karena public transportation memang harus disubsidi, Pak Heru. Ada lagi yang mengatakan
Buat apa bangun kereta cepat? Jakarta Bandung kan sekarang sudah ada flyover, jalannya bisa cepat. Tetap menurut saya kita memerlukan reputasi begitu ya. Coba apakah saudara tidak bangga sekarang saudara bisa lihat, oh tadi ada gambarnya kan, transportasi kita sudah bertambah, ada kereta seperti itu. Itu kan juga perlu branding. Saya kasih contoh lagi, misalnya ketika Pak Jokowi membangun jalan tol dari Lampung sampai ke ujung Sumatera atas sana ya. Itu saudara-saudara banyak yang mengatakan pada saya, Prof kan orang ekonomi, tahu dong, itu belum waktunya, itu perlu tapi belum waktunya katanya. Saya setuju belum waktunya. Tapi saudara-saudara ketika melakukan pembangunan ekonomi itu bukan cuma sekedar fungsional, bukan sekedar melihat uang kembali, tetapi ada aspek lain yaitu keadilan, pemerataan. Apakah saudara sebagai orang Lampung, orang Palembang, orang Bengkulu, apakah saudara tidak merasa kok Jawa semua sih yang dibangun begitu? Kok di Pulau Jawa semua dibangun? Itu kan rasa ketidakadilan karena di Pulau Jawa sudah padat, kenapa di tempat lain nggak perlu, karena ini balik modalnya bagus kalau di Pulau Jawa. Menurut hemat saya kalau dibangun di Jakarta saja atau di Pulau Jawa saja itu ada masalah keadilan. Jadi memang keterhubungan itu menjadi penting, transportasi publik menjadi penting. Bagaimana kemudian pelabuhan dibangun, bagaimana kemudian kereta api dibangun. Saya kira ini membanggakan dan saya senang sekali melihat prestasi dan negeri saya lebih dihormati hari ini dibandingkan di masa-masa lalu. Begitu Pak Budi. Ya. Ya, Profesor Renal Kasali ya teman-teman, seorang profesor saja. Tadi kalau teman-teman bedah argumennya, itu teman-teman bisa bedah masalah kereta cepat dan transportasi di era Pak Jokowi ini. Kalau teman-teman bedah tadi itu ada menyangkut branding, ya, menyangkut keadilan sosial. Ya, jadi hanya satu aspek saja tapi kalau dibedah ada kompleksitas di sana, ada banyak aspek di sana. Jadi makanya saya bilang tadi Pak Jokowi ini luar biasa ya, diam-diam itu ternyata dia mempertimbangkan banyak aspek brandingnya, reputasi tadi kata Prof Renal. Jadi perihal pembangunan itu bukan cuman gagah-gagahan, tapi di sana ada menyangkut banyak aspek. Salah satunya tadi reputasi, branding, keadilan sosial yang paling penting ya. Jadi Pak Jokowi bahkan ketika mau membangun itu ini nunggu ekonominya maju dulu atau kita bangun dulu. Jadi kayak telur dan ayam, tapi Pak Jokowi memilih membangun dulu, dibuka dulu akses sebesar-besarnya seperti di Papua misalnya, dibangunkan jalan di Sumatera, di mana-mana lah teman-teman. Ini membuka membuka akses dan membangun keterhubungan. Jadi persatuan kan. Jadi kalau kita persatuan kita harus terhubung. Sangat filosofis ya Pak Jokowi ya. Bisa-bisanya berpikir seperti itu. Jujur saya belum pernah dengar tuh dari pemimpin lain siapapun di Indonesia ini, saya belum pernah dengar yang seperti Pak Jokowi ini ya. Ternyata membangun jalan itu ya menggambarkan persatuan. Kalau kita persatuan ya kita harus terhubung. Itu bukti bahwa kita bersatu ya teman-teman ya. Luar biasa ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.